Jadi seorang remaja, Rasulullah beranjak juga dari anak jadi remaja, pernah nempuh remaja yang baik. Nyajen kita dengar dalam sejarah, ya, ketika Rasulullah jadi remaja, Rasulullah terjebak kepada narkoba, Rasulullah sama bujudai, Rasulullah sama ngadu ayah, Rasulullah kecanduan game online, Rasulullah jual chip misalnya. Kena beliau padik mancipnya, jangan kita dengar. Nyajan pula kita dengar dalam sejarah ketika masih remaja, Rasulullah kecanduan alkohol, kecanduan miras oplosan sampai masuk ke dalam galau, kenulah kelebihan dosis misalnya mabuk, tidak pernah. Demikian Rasulullah dalam menghabiskan masa remajanya yang penuh dengan tantangan karena beliau hidup pada zaman jahiliyah. Ya, biar dikatakan jahiliyah terambil dari kata jahil. Ya. Jahil itu bukan berarti nakal, tapi jahil yang dimaksudkan adalah bodoh. Bukan bodoh dari ilmu pengetahuan. Ide orang Arab pada waktu itu hebat dalam ilmu pengetahuannya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam ayat ini, ya, dikatakan kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu benar-benar cinta dengan Allah, fattabi'uni, maka tuhaklah akau, kata Rasulullah. Kalau ikut tuhak akau, kata Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan sayang dengan iko, Allah akan kasih dengan iko, dan bukan sebatas kasih dengan sayanglah, tapi jauh daripada itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampunkan galu-galu dusu-dusu ika. Dusu dengan gede dia ampangku, dusu dengan ne dia ampangku, dusu dengan terang-terangan kita muat dia ampangku, dusu dengan telindoh kita dengan dialah dengan tahu dia ampangku, dusu dengan balik-balik kita muat, maklumlah kita sebagai manusia kuat terlupa, kuat telinga, ya, balik-balik muat dosa, itu pun dia ampangku ugo pia, karena Allah itu wallahu ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang.
Jadi rumusnya, jika kita ingin disayangi Allah dan minta dosa-dosa galau-galau kita diampunkan Allah, apa kata Rasulullah dalam ayat ini? Fattabi'uni, tuhak akau, kata Rasulullah. Lalu apa yang mesti kita tuhak? Apa yang mesti kita tihau kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Yang mesti kita tihau, yang mesti kita tuhak, sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu. Ya. Ingat, tidak bagi Rasulullah, tapi bagi kita. Ya. Lalu kita yang mana? Ya, yang butuh teladan Rasulullah itu kita yang mana? Yang pertama, ya, disebutkan Allah, liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Itu yang pertama. Kita sangat mengharapkan rahmat Allah, karena dengan rahmat Allah itulah, ya, yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, teladan bagi siapa pula? Yang kedua, wal yaumal akhir, dan bagi yang mengharapkan kedatangan hari kiamat. Jadi dikatakan dalam ayat ini, kalau untuk mengharapkan rahmat kasih sayang Allah, itu yang pertama. Kedua, kalau untuk bersua dengan hari kiamat, ya, itu yang kedua. Maka teladanilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak butuh rahmat Allah, kalau tidak nak bersua dengan hari pembalasan, ya, di mana kita nak ngelih amal baik kita yang telah kita usahakan selama ini, ya, kalau tidak mengharapkan yang dua buah itu, tidak usah nyontoh Rasulullah, simpel baik. Ya, kalau tidak menjadikan Rasulullah sebagai contoh, tidak mencontoh Rasulullah, ya, kemudian berarti kitalah memilih jalan sendiri, lah keluar daripada peraturan Allah. Maka siaplah dengan segala, ya, resiko dan balasan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sapu dengan muat itu yang bertanggung jawab. Kata Allah mengatakan, auzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsim bima kasabat rahinah. Ya, tiap-tiap diri bertanggung jawab penuh, tidaknya setengah-setengah, atas apa? Atas yang telah diperbuatnya. Ya. Jadi kalau kita buat dengan elok, ada pertanggungjawabannya. Kalau kita buat dengan jadi elok, ya, tentu ada juga pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, mengikuti Rasulullah merupakan kesunahan bagi kita selaku hamba beliau yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Ya, contoh dengan baik galu, contoh dengan elok galu. Ya, mana niluknya? Dia peraga elok, dia bujaleh elok, dia makah elok, dengan jiran tetangga elok hubungan. Kemudian dari segi politik, beliau dalam berpolitik sportif, ya. Sehingga kalau dia menang, ya, dalam berpolitik, ya, muk ngata ku
kantai, uhadinga kalah itu nia ikut bergembira dengan kemenangan Rasulullah. Padahal lawan. Pio karena dak ada yang tersinggung, karena dak ada yang tersakiti. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa pula ketika menjadi bapa, ya, bapa dengan baik, ya, bapa dengan baik tu taat patuh dengan Tuhan, bagi nafkah anak binen dengan hasil yang halal, kemudian bertanggung jawab, ya, dia nyanyi-nyanyi anak binen tu bapa dengan elok. Ini dia terkadang sudah ngerospor berangkat ke Malaysia nyada lagi berkihang dengan nu amanan kata bapa bertanggung jawab. Demikian pula seorang induk, ya. Kalau induk yang uswatun hasanah, ya, tentu induk dengan baik nyajen keluar dari mulutnya peragu kasang atau ke anuknya, ya, anuk antaulah, anuk kubaulah nyajen muluk apa nama muluk katangang usia anuknya, nahi telinga anuknya lah sampai merah, ya, telinga anuknya lah pieh. Tapi induk dengan baik itu penuh kasih sayang, ya, dalam membesarkan anak-anak tercintanya. Demikian juga ketika, ya, Rasulullah menjadi seorang anak, Rasulullah pernah juga jadi anak. Rasulullah anak yang baik, disuruh mudih, diperintah nuhak, itulah Rasulullah. Ketika, ya, jadi seorang remaja, Rasulullah beranjak juga dari anak jadi remaja, pernah nempuh remaja yang baik. Nyajen kita dengar dalam sejarah, ya, ketika Rasulullah jadi remaja, Rasulullah terjebak kepada narkoba, Rasulullah sama bujudai, Rasulullah sama ngadu ayah, Rasulullah kecanduan game online, Rasulullah jual chip misalnya, kena beliau padik mancip, nyajen kita dengar. Nyajen pula kita dengar dalam sejarah ketika masih remaja, Rasulullah kecanduan alkohol, kecanduan miras oplosan sampai masuk ke dalam galau, kenulah kelebihan dosis misalnya mabuk, tidak pernah. Demikian Rasulullah dalam menghabiskan masa remajanya yang penuh dengan tantangan, karena beliau hidup pada zaman jahiliyah, ya. Dia dikatakan jahiliyah terambil dari kata jahil, ya. Jahil itu bukan berarti nakal, tapi jahil yang dimaksudkan adalah bodoh. Bukan bodoh dari ilmu pengetahuan. Ide orang Arab pada waktu itu hebat dalam ilmu pengetahuannya. Biar katakan demikian, ya, karena dalam bersyair, ya, arsitektur terkenal, pintar beliau, orang Arab. Namun yang dikatakan jahil di sini kebodohan, ketidaktahuan akan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan jahiliyah. Di mana masa jahiliyah perzinaan merajalela, perjudian merajalela, minuman keras merajalela, mabuk-mabukan hal yang biasa baik. Namun Muhammad remaja tetap dengan pendirian beliau bergelar Al-Amin. Apakah beliau tidak berkumpul dengan remaja pada waktu itu? Tidak busik, tidak selempah, ada. Tapi prinsip beliau sama dengan kepanjah, itu bahasanya. Kepanjah itu bergaul dengan lumpur dan lain sebagainya, tapi tidak pernah nyukluma dua lumpur. Pernah nyebut ludek, nyuhok ke dalam ludek, bergaul dengan ludek. Demikianlah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia tidak terpengaruh dengan lingkungan beliau. Demikian pula ketika beliau jadi pemimpin, beliau pemimpin yang hebat, yang baik. Pemimpin yang baik itu punya visi dan misi.
Kalau punya visi dan misi mudah begawe. Pia mudah karena ada bantuan dan pertolongan Allah. Apa visi dan misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan ya, visi Nabi Muhammad dan misi Nabi Muhammad itu innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku ini diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Itu tugas kerasulan beliau. Kita minin ide, jadi pemimpin itu bukan beranjak dari visi dan misi, tapi cita-cita. Kalau beranjak dari cita-cita, kita akan mendapatkan ya apa yang kita cita-citakan itu dengan berbagai macam cara, asalkan cita-cita kita tercapai. Ya. Misal jadi pemimpin, pukul bisa jadi pemimpin. Entahkah dengan cara nyugo, entahkah dengan cara ngicoh, entahkah dengan cara nipau, yang penting bisa dapat. Akhirnya banyak yang setelah dapat jadi pemimpin sudah dilantik bingung apa dengan dok digawe. Pio karena berawal dari cita-cita, ide dari visi dan misi. Tapi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat dari visi dan misi, maka mudah ya beliau kena dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ide pemimpin Mekah lah, ide pemimpin Madinah lah, tapi seluruh dunia beliaulah pemimpinnya. Itulah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika menjadi seorang guru, guru yang hebat, yang baik, ya, disiplin, ya, bertanggung jawab, sehingga para sahabat, ya, sahabat tak ada dengan muda, ada dengan tua seperti Abu Bakar yang menuntut ilmu dengan beliau, belajar dengan beliau, ya, dapat galu apa yang beliau sampaikan. Dia nyampai ku ilok sehingga orang yang dengar mudahnya nerimu, lekehnya faham, ya. Dia nyampaikan ide, dia menggurui seolah-olah dia hebat pada, ya, tapi dengan cara lemah lembut, ya. Sehingga sapu baik megau dekat beliau terasa aman dan nyaman. Ketika menjadi murid, beliau murid yang hebat, ya. Kalau beliau murid yang nakal, ya, abailah kita ni. Mana abahnya? Guru beliau tu malaikat Jibril. Kalau beliau ni nakal, ya, suka lahai digilu balik keluar bermain, mana mungkin Al-Quran 30 juz itu sampai dengan kita? Misalnya ketika Jibril, dapatlah kaya bayangkan, ketika Jibril datang menyampaikan wahyu, nah Muhammad lari balik keluar bermain. Kan parah seperti itu, tapi tidak pernah kita dengar sejarah yang demikian itu. Beliau, ya, orang yang disiplin dalam belajar, ya, kemudian ketekunan dan semangat belajar yang tinggi, maka Al-Quran bisa hafal 30 juz, ya, insya Allah sampai kepada kita ini. Jadi itulah Rasulullah. Kemudian ketika menjadi seorang pedagang, beliau pedagang yang baik, jujur, ya. Kalau barohnya dilok, dia katanya dilok. Kalau baroh itu ide dengan ori, ya, kalau kawe, maka dia katakan kawe. Kalau barang itu sudah wahamli ternyata rusak, beliau bertanggung jawab, ya, bersedia beliau menggantikannya yang lebih baik. Itu Rasulullah. Ya, ide nguha ketimbah, ya, ide nguha kesuka, jujur dalam, ya, berdagang. Itulah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin banyak pula dalam bentuk yang lainnya, ya, yang jelih apu baik, beliau, ya, teladan yang baik, beliau figur yang baik, beliau model ideal yang paling top,
Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qatadah pernah bertanya kepada ibunda Aisyah, ya, radhiyallahu anha, istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak Rasulullah. Maka dijawab ibunda Aisyah, dia mengatakan akhlak Rasulullah itu kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dan salah satu rumus Al-Quran supaya kita bisa berakhlak yang baik adalah solat, ya. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah, dirikanlah solat. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan. Bukan satu perbuatan, tapi perbuatan-perbuatan. Baik itu perbuatan-perbuatan keji ataupun perbuatan-perbuatan mungkar. Jadi terhindar dari perbuatan yang keji-keji, terhindar dari perbuatan yang mungkar-mungkar, itulah akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau dikatakan solat itu salah satu yang bisa membuat akhlak kita jadi elok, lalu semiyuh yang mana? Solat yang mana? Ya, maka dijawab Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu kata Rasulullah. Solatlah kalian, solatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku solat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi mana solat Rasulullah, ya? Idek semiyuh patu ayah, idek semiyuh sama ngayal, ya. Umah sudih dalam semiyah, ngihuh padai sampai nyabet sudih dalam semiyah, sin idek sentau tekapuk dapik dalam semiyah, laporan SPJ sudih galu dalam semiyah. Idek semiyah yang seperti itu yang bisa, ya, menghindarkan kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Terkadang dengan 4 rakaat lah jadi 5. Ada dengan sudih semiyah, ya, sudih semiyah. Kemudian kita tuik apa ayat dengan kaya baca dalam semiyah tadi nangak. Misalnya apa kata nangak akal lupa. Kalau ada dengan semiyah jenitung, itu ya payah nak jauh dari perbuatan yang keji-keji dan perbuatan yang mungkar-mungkar. Jadi Rasulullah, ya, terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar karena solat beliau solat yang khusyuk. Jadi akhlak yang baik itu buah dari ibadah solat yang dikerjakan penuh dengan kesabaran dan penuh dengan kekhusyukan. Ini yang dikatakan Allah, ya, dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Jadikanlah sabar, kemudian jadikanlah semiyah sebagai penolongmu. Ini memang berat, tapi ingat pio kalau dikerjakan dengan penuh kesabaran. Nah, itu. Jadi yang bisa muat perangai jadi elok, yang bisa muat perangai tidak nyelimpah, ya, kerjakanlah semiyah 5 waktu dengan penuh khusyuk dan penuh kesabaran. Sebab hanya semiyah dengan dikerjakan dengan sabar dan khusyuk, itulah yang bisa muat, yang bisa nuluh kita berakhlak yang baik. Wah yang semiyah, ya, semiyahnya sempurna, terjaga lidahnya. Wah yang semiyahnya sempurna, terjaga matunya. Wah yang semiyahnya sempurna, terjaga peranginya, terjaga hatinya, terjaga fikirannya dari hal-hal yang nyadu elok. Ya, dengan induk bapa elok,
dengan jiran tetangga akur, dengan masyarakat silaturahmi terjalin. Itulah buah dari ibadah ya yang sempurna, dapat mendatangkan akhlak yang baik. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita gala-galu ya, dan dapat mengantarkan kita diberikan pertolongan Allah ya, terhindar dari akhlak-akhlak yang buruk ya. Demikian yang dapat disampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.